Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliatus Solihah. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Darut Tazkiyah. Selama saya mengajar di SMP Darut Tazkiyah, saya telah memiliki situasi-situasi yang kadang menyenangkan dan kadang membuat saya merasa harus refleksi diri saya sendiri. Situasi di mana kadang pembelajaran itu merasa seperti membosankan. Mungkin bukan hanya saya, tetapi yang nonton juga. Betul apa betul? Betul kan? Oke, jadi saya pernah memiliki pembelajaran yaitu tentang teks prosedur di kelas 9. Sebelumnya apa sih tujuannya gitu? Tujuan dari teks prosedur ini untuk membantu siswa memahami, menyusun dan mempraktekkan langkah-langkah sistematis sesuai dengan tujuan. Nah, dalam prosesnya siswa seringkali merasa bosan, seringkali merasa sebelumnya saya dipanggil Miss Ika ya. Miss Ika mah kalau belajar ceramah aja. Miss Ika mah kalau belajar membosankan. Nah, situasi tersebut saya seringkali berada di situasi tersebut. Saya harus mengatasi situasi-situasi tersebut. Nah, sebelumnya dari beberapa situasi tersebut ada beberapa tantangan yang pernah saya lewati, yaitu yang pertama itu pemahaman teori yang belum maksimal. Jadi, siswa itu kesulitan menghubungkan teori teks prosedur dengan penerapan praktis. Contohnya mereka mengerti nih apa itu teks prosedur, namun dalam prakteknya mereka tidak tahu mereka harus bagaimana sih untuk bisa membuat teks prosedur ini. Nah, seperti itu. Lalu tantangan selanjutnya adalah kurangnya keberanian untuk berkreasi. Jadi siswa merasa bingung ketika diminta menyusun teks prosedur berdasarkan pengalaman nyata. Nah, lalu yang ketiga, tantangan yang terakhir yang sering saya rasakan yaitu minimnya motivasi dan antusiasme. Jadi pembelajaran yang bersifat monoton dapat membuat siswa kurang tertarik untuk berpartisipasi aktif. Lah, dari ketiga tantangan tersebut, saya memiliki aksi nyata ya. Jadi saya pernah mempraktekannya juga. Namun untuk bisa anak itu mencapai tujuan dari teks prosedur ini, saya membuat 3 pertemuan, di mana pertemuan pertama itu yaitu menggunakan metode inquiry based learning atau berbasis penelitian. Untuk apa sih kegiatan ini? Yaitu untuk anak-anak bisa meneliti secara keseluruhan. Jadi tidak hanya saya memberikan materi kepada anak-anak, tetapi anak-anak juga bisa meneliti atau mencari refleksi dari kalau di sini saya di perpustakaan dan ruang komputer. Jadi perpustakaan dan ruang komputer ini karena memang di sekolah kami ini menjadi satu, jadi membuat saya itu lebih gampang untuk membawa anak-anak untuk menggunakan inquiry based learning ini dalam metode pembelajarannya, di mana kegiatannya ada kegiatan pembuka, kegiatan inti dan juga penutup. Untuk kegiatan pembuka, guru of course
merefleksikan terlebih dahulu dan membuat kutipan inspirasi untuk menggugah minat siswa. Nah, setelah itu, siswa diarahkan untuk mengunjungi perpustakaan dan juga mengunjungi ruang komputer, karena memang satu tempat untuk mencari informasi tentang contoh teks prosedur. Jadi siswa di sini kita kalau bahasa kasarnya itu digiring untuk mencari informasi sendiri. Tetapi saya ada di situ untuk mengawasi anak-anak supaya tidak keluar dari pembahasan yang akan kita bahas gitu. Lalu di sini ada kegiatan inti. Kegiatan intinya itu siswa mencatat elemen penting teks prosedur. Seperti contohnya judul apa sih? Tujuannya apa sih dari teks prosedur? Lalu bahan itu apa? Langkah-langkah itu apa? Dan berbagai sumber pada kertas di lempengan. Jadi ada satu lempengan kertas, mereka itu menulis poin-poin penting. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ada kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup itu guru menyimpulkan hasil belajar dan memberi gambaran bahwa mereka akan melakukan aktivitas interaksi pada pertemuan berikutnya. Jadi setelah anak-anak kita membuat lempengan kertas yang berisi materi yang telah mereka cari, nah untuk selanjutnya pertemuan kedua yaitu pertemuan yang menggunakan metode game based learning atau berbasis permainan. Nah, kegiatan ini kita akan menggunakan akan menggunakan 3 kegiatan dalam metode game based learning atau berbasis permainan. Yang pertama apa sih? Ya of course kegiatan pembuka dulu lah gitu ya. Lalu untuk pembuka ini saya menggunakan ice breaking terlebih dahulu dan refleksi pembelajaran sebelum untuk memulai pembelajaran dengan semangat. Nah, setelah itu saya akan beralih ke kegiatan inti. Jadi apa sih Miss Ika? Nah, kegiatan intinya itu anak-anak membuat pesawat kertas. Jadi kertas lempengan pada kegiatan sebelumnya akan kita kreasikan menjadi pesawat kertas. Yaitu siswa menulis siswa yang sudah ada tulisan tersebut dalam paper atau dalam kertas lempengan, lalu siswa melipatnya sehingga menjadi pesawat kertas dan setelah itu melemparkan atau menerbangkan pesawat kertas secara berbarengan. Setelah itu anak-anak berebutan untuk mencari kertas-kertas atau pesawat kertas yang sudah mereka terbangkan. Nah, setelah itu lalu ada diskusi interaktif. Nah, di mana siswa membaca teks dari pesawat kertas dan memberi tanggapan sehingga siswa memperkuat pemahaman mereka. Jadi bukan hanya lempengan mereka saja yang mereka punya. Jadi setiap anak harus menerbangkan pesawat kertasnya masing-masing. Ya, lalu mereka ambil pesawat kertasnya, mereka baca, otomatis mereka tidak menemukan pesawat mereka dong. Terus mereka baca, mereka memperkuat pemahaman mereka dengan teks yang telah ada pada pesawat kertas temannya. Lalu ada kegiatan penutup nih. Kegiatan penutup, guru memberikan pengantar bahwa siswa akan mempraktikkan langsung teks prosedur pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu praktek langsung membuat teks prosedur. Jadi yang pertama seperti biasa harus ada refleksi hasil pembelajaran sebelumnya dan memberikan gambaran singkat tentang praktek yang dilakukan. Dan jangan lupa ice breaking agar anak-anak selalu menarik perhatian anak-anak dan anak-anak tidak bosan. Oke. Lalu ada kegiatan intinya. Kegiatan ini contoh saja. Contoh ada membuat es kepal Milo contohnya. Jadi guru ini membagi anak-anak ke dalam
ke dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya itu ada 4 orang atau 5 orang. Nah, ini membuat es kepal Milo. Jadi sebelumnya itu siswa itu sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat es kepal Milo. Nah, gitu. Lalu mereka membuat. Nah, setelah selesai mereka membuat es kepal Milonya, nah, mereka itu harus menyusunnya. Menyusunnya menjadi apa sih, Miss? Yang menyusunnya menjadi text procedure. Jadi mereka tahu nih judulnya, contoh cara membuat es kepal Milo, tujuannya bla bla bla, dan sampai saja bahan-bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Nah, anak-anak ini harus bisa mempraktekannya dan menuliskannya. Nah, setelah itu kita akan presentasi hasil dari karya anak-anak. Jadi anak-anak nih bawa es kepal Milonya dan mempresentasikan bagaimana teks prosedur yang ada pada teks es kepal Milo. Nah, setelah itu anak-anak menikmati es kepal Milo tersebut. Oke, lalu ada kegiatan penutup nih. Nah, kegiatan penutup itu guru menyimpulkan hasil pembelajaran dengan memuji kreativitas siswa. Oke, lalu guru memberikan refleksi kepada siswa. Apa yang kalian pelajari dari praktek ini? Contohnya ini. Lalu apa manfaat memahami teks prosedur dalam kegiatan sehari-hari? Jadi guru ini refleksikan dan menanyakan langsung kepada siswa agar tahu jawaban yang fixnya. Lalu guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan salam. Nah, setelah itu di sini ada refleksi. Nah, refleksi dari pembelajaran ini itu ada kita mau tadi menggunakan inquiry based learning atau berbasis penelitian. Lalu kita juga membuat game based learning atau berbasis permainan, dan terakhir itu prakteknya. Nah, lalu ada refleksinya. Nah, yang pertama itu pembelajaran menjadi lebih menarik. Of course, karena pertama anak-anak harus mencari informasi terlebih dahulu, yaitu anak-anak mencatatnya dan bermain bersama teman-teman yang lain, menerbangkan pesawat kertasnya. Dan setelah itu untuk pertemuan terakhir kita akan membuat teks prosedur dengan nyata gitu. Jadi anak-anak tuh lebih tertarik ini untuk belajar tentang teks prosedur. Lalu ada peningkatan pemahaman struktur. Nah, dengan langsung mempraktekkan, siswa lebih mudah memahami elemen-elemen teks prosedur. Lalu ada kreativitas dan kepercayaan diri siswa meningkat. Siswa lebih percaya diri dalam menyusun teks prosedur setelah mengalami proses secara langsung. Jadi, ketika anak ini tidak langsung mempraktekkan, otomatis anak-anak masih tidak percaya diri nih. Apakah aku udah benar ya membuat es kepal Milo gitu. Karena anak-anak bingung ketika belum mempraktikkan, tetapi ketika sudah mempraktikkan, anak-anak lebih paham. Oh, urutannya ini nih. Untuk membuat es kepal Milo, bahannya ini nih. Nah, seperti itu. Lalu ada kerjasama dan kolaborasi. Nah, aktivitas kelompok memperkuat hubungan antar siswa, mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Nah, metode pembelajaran berbasis penelitian, permainan, dan praktek langsung ini berhasil meningkatkan pemahaman, antusiasme, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran teks prosedur. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Ayatus Salihah dari SMP Darut Tazkiyah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.